Doa belajar. Tolong buka bukunya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mengambil tema tentang harap. Dia yang tahu apa arti harap atau bersuci? Ya, dengan belajar ini Ibu harapkan kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan bersuci. Ada yang tahu apa arti bersuci? Ya, yang tahu? Bersuci, coba diperhatikan semuanya. Bersuci adalah membersihkan najis atau hadas yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat. Jadi bersuci ini intinya adalah membersihkan. Najis dan hadas. Kalau najis ini ada berapa? Yang tahu bagian najis? Najis terbagi berapa? Ayo, ada yang tahu najis? Ada tiga. Yang pertama najis muham kopak. Ya. Yang kedua najis mutawas kita. Yang ketiga najis muwal walazah. Ini najis ringan. Kalau najis ini melekat pada badan.
Jadi 3. Kalau najis ini melekat pada 3 tempat ini. Bisa di badan, bisa pakaian, bisa tempat. Kalau ini najis muhaqqaqah adalah najis yang ringan. Kalau mutawasitah najis sedang, kalau mughallazah najis besar atau berat. Kalau najis muhaqqaqah ini biasanya ini pada kencing bayi laki-laki yang belum makan apa. Bila air kencing bayi laki-laki itu dia lahir, kemudian dia kencing, tapi dia tidak makan apa-apa kecuali air susu ibunya, maka air kencingnya tergolong najis muhaqqaqah. Cara mensucinya kan gimana? Cara mensucikannya cukup dipetik dengan air dan bersih. Kemudian najis mutawasitah, najis sedang, ini biasanya melekat pada darah, tanah, kotoran, kencing bayi perempuan. Bisa kalau najis ini melekatnya pada 3 ini. Contoh, badan kita yang terkena najis, maka cara mensucinya gimana? Cara mensucikannya badan kita yang kena najis mutawasitah. Karena ini tadi contohnya darah. Badan dia yang kena darah, ada darah keluar darah, berarti di tubuh kita itu ada najis mutawasitah. Kemudian cara mensucikannya gimana? Yang tahu? Dibasuh sampai hilang bau, rasa, dan warna. Jadi dia basuh najis tadi, kamunya tangan kena darah, dia basuh sampai hilang baunya kerja lagi, kemudian rasanya kerja lagi, dan warnanya tidak ada lagi. Sama halnya siapa tadi yang keluar tadi? Si Rizky keluar karena tangannya kena kotoran cicak, berarti tangannya itu terkena najis karena kotoran, maka dia harus mencuci atau membasuh sampai hilang bau, rasa, dan warna. Kemudian najis mughallazah. Najis mughallazah ini najis berat, biasanya air liur anjing atau babi. Jadi babi itu semuanya najis. Cara mensucikannya dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur tanah. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Untuk najis. Kemudian hadas. Hadas ini terbagi menjadi berapa bagian? 2. Betul. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Kita kencing, kita berak, buang air kecil, buang air besar, itu termasuk hadas kecil. Coba diperhatikan, kalau hadas ini hanya melekat pada badan, tidak ada hadas yang melekat pada tempat. Jadi yang ada di tubuh kita ini, bila kita kencing atau buang air kecil ataupun buang air besar, maka ini kita dikatakan berhadas kecil. Buat hadis besar buang aja, berarti buang air besar berarti hadis besar, bukan. Buang air besar masih masuk dalam kategori hadas kecil. Cara membersihkannya dengan dibasuh pasti. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, kita beristinja, basuh istinja. Kemudian setelah beristinjanya itu, cara mensucikannya berarti tubuh kita sudah bersih dari hadas, tapi tidak bisa melaksanakan sholat, maka berwudu. Kalau hadas besar,
Hadas besar ini contohnya berhentian ada yang haid. Inian haid. Lakian mimpi basah. Ya lah. Itu hadas besar. Termasuk hadas besar. Cara mensucikannya wajib. Ini banyak sebab-sebab yang menyebutkan hadas besarnya macam-macam. Suami istri, berhubungan suami istri, haid, nifas, ibunya yang sudah melahirkan lalu keluar darah nifas, maka dia digolongkan berhadas. Sampai di sini ada pertanyaan. Manfaat kita bersuci ini apa? Dengan kita bersuci, badan kita akan menjadi sehat. Maka dalam hadis, an-nazafatu minal iman. Yalah, kebersihan sebagian dari iman. Kita sampai di sini ibu mau tanya. Rukun daripada mandi tadi ada berapa? Kalau kita suami hadas besar, lalu kita mau bersucinya, rukunnya ada berapa? Rukun mandi wajib harus tahu. Ya, rukun mandi wajib tahunya mandi aja. Tapi rukunnya ada tahu, karena bila kita melaksanakan sesuatu tidak tahu rukunnya, ketinggal rukunnya, maka tidak sah. Sama mandi, kalau kalian mandi, umpamanya kalian tahu rukunnya berapa? Rukun mandi ada dua. Satu apa? Niat. Yang kedua, membasuh atau membasuh seluruh tubuh. Nah, jadi dua aja rukun mandi. Jangan tambah-tambah lagi, cukup dua. Yang pertama niat, yang kedua membasuh air ke seluruh tubuh. Andai pian namanya tertinggal niat. Niat itu di mana letaknya? Niat di dalam hati, fi qalbi, fi qulub, artinya di dalam hati. Namanya ada yang kita ucapkan itu lafaz itu niat lah. Bukan. Yang namanya hati, niat itu di hati. Yang ucapan itu bukan niat, bagian dari niat. Itu sekedar lafaz saja. Makanya hari ini dulu hendak mandi, hati kita. Pada saat bangun, lalu kita berniat hendak mandi. Kita mandi. Yang kita ucapkan ini kada ingat. Maka itu sudah termasuk nih. Lakian. Dia berhadas besar, mimpi. Lalu dia pagi itu sebelum sholat mandi dulu. Lalu dia niat mandi dulu di hati. Terus setelah itu dia langsung ke tajun, ke banyu, karena kebetulan rumahnya Pak Sungai. Sahlah mandinya. Sah kadang. Yo, kasusnya laki-laki yang mandi wajib atau perempuan yang mandi wajib, pada saat dia sudah masang niat mau mandi wajib, kemudian setelah itu karena rumahnya kebetulan dekat sungai, dia langsung ciburkan diri ke sungai. Sahkah mandinya? Apa yang menyebabkan kada sah? Apa yang menyebabkan kada sah? Jika terpenuhi, niatnya terpenuhi, membasuhnya terpenuhi. Apa yang menyebabkan kada sah? Sah mandinya. Sah aja. Jadi dalam sumur atau dalam sungai tadi dia basuh aja semuanya. Tubuhnya dibasuhnya sampai air menyentuh seluruh tubuh. Dan
berarti sudah terpenuhi rukun mandi. Nah, ada pertanyaan? Dalilnya tadi disebut tadi kan al-wafatu minal iman. Itu hadis kebersihan sebagian dari iman. Jadi diharapkanlah setelah pelajari ini cara bersucinya tahu, yang menyebabkan kita berhadas besar tahu, rukun-rukun mandinya tahu, pembagian-pembagian ini tahu, cara bersucinya pun tahu. Kalau mandi kan mudah aja, pada saat kita niat sudah mandi sudah. Kalau berwudu tahu aja kalau semuanya sudah. Ya, sebelum kita menutup materi kita, Ibu ditanya dulu. Ini Ibu hapus supaya ingat, tahu kan ya jawabannya tadi. Apa yang dimaksud dengan bersuci? Si Ibu tunjuk namanya. Ada kelompok 1, kelompok 2. Aditya? Mana Aditya? Angkat tangan Aditya. Ya. Apa yang dimaksud dengan bersuci? Bersuci adalah membersihkan yang lain. Yang lain ada yang tahu tadi? Tangan. Bersuci adalah membersihkan najis dan hadas yang melekat pada pakaian dan tempat. Kemudian najis terbagi menjadi berapa? 3. Si Alisa mana? Najis terbagi menjadi berapa? 3. 1 muhaf, apa? 2 mutawas kita, yang ketiga muwad. Cara mensucikan najis mughallazah palen. Nah, palen cara mensucikan najis mughallazah, najis berat tadi, air liur anjing dan babi. Membasuh sebanyak 7 kali, salah satu bercampur tanah. Kemudian hadas melekat pada apa? Si Janda dulu. Si Dede. Kesa Septianti. Hadas melekat pada apa? Hadas. Hadas melekat pada badan, betul. Kalau najis bisa melekat pada badan, pakaian dan tempat. Tapi kalau hadas cuma melekat pada badan. Hadas terbagi berapa? Tiga. 2 hadas kecil, hadas kecil mensucikannya si Dinda. Hadas kecil bersucinya dengan cara apa? Membasuhnya dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar
dengan cara mandi wajib. Kemudian yang menyebabkan kita mandi wajib apa tadi tuh sudah disebut, mimpi basah, haid, nifas, dan lain-lain. Kemudian rukun mandi si Ibrahim, rukun mandi ada berapa Ibrahim? 2. 1 niat membasuh seluruh tubuh dengan air. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Insyaallah. Baiklah, Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang taharah, artinya bersuci. Bersuci adalah membersihkan najis dan hadas yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat. Kalau najis terbagi 3, najis muhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazah. Najis ini melekat pada 3 tempat: badan, pakaian, dan tempat. Kalau hadas ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, cara bersucinya dengan berwudu. Kalau hadas besar, cara bersucinya dengan mandi wajib. Hal-hal yang menyebabkan kita mandi wajib yaitu yang pertama haid, nifas, mimpi bagi laki-laki, mimpi basah, dan bersetubuh bagi suami istri. Kemudian rukun daripada mandi wajib ada 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuh air ke seluruh tubuh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bawa berkah bagi kita semua. Menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.